Bismillahirrahmanirrahim. Yang diterangkan hanya 4. Ya, mencuci wajah, tangan sampai siku, mengusap kepala, dan mencuci kaki sampai ke mata kaki. Itu tidak ada Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah. Nah, oleh karena itu silang pendapat ulama dalam masalah ini, apakah dia dari hal yang wajib atau dari sunnah dalam berwudu. Pendapat mayoritas ulama, mereka berpendapat bahwasanya mengucapkan Bismillah di awal dari wudu itu adalah sunnah, adalah perkara yang disunnahkan. Baik. Walaupun ada hadis dalam masalah ini ya, tapi itu hadisnya tidak kuat tentang hal yang menerangkan bahwasanya kalau tidak ada Bismillah maka tidak ada wudu padanya. Ya, katanya diterangkan di situ, la wudu liman lam yadhkur ismallah. Tidak ada wudu bagi siapa yang tidak membaca nama Allah. Tapi ini hadis ada kelemahan dalamnya dari riwayat Ahmad dan selainnya. Baik. Walaupun sebagian ulama ada yang menguatkannya. Nah, andai kata dia kuat, maksudnya di situ bukan menerangkan tentang tidak ada syah wudu, tapi maksudnya dia hanya menunjukkan keutamaan. Tidak ada wudu yang lebih utama bagi siapa yang tidak membaca Bismillah. Nah, di sini yang dikuatkan atau yang diterangkan oleh Syekh bahwasanya mereka berpendapat hal tersebut sepantasnya tidak ditinggalkan. Ya, apakah dia baca Bismillah atau dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari uraian Syekh hafizahullah taala. Baik. Dan pendapat yang mengatakan sunnah itu dari pendapat mayoritas ulama. Nah, dari orang-orang Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hambali. Baik. Walaupun ada yang berpendapat dengan pendapat yang wajib ya, dengan hadis tadi yang kita baca. Nah, tapi hadisnya itu ada kelemahan. Bagi siapa yang menguatkannya, maka makna yang tadi sudah diterangkan. Tidak ada wudu yang lebih, itu yang paling pokok dihafal. Adapun selain daripada itu, itu maksud dari perkara-perkara yang sunnah, yang kapan tidak dilakukan dari masalah. Dilakukan juga dari hal yang baik ya dalam berwudu. Walaupun juga ada sebagian dari perkara yang wajib yang sudah disinggung sebagian ya, seperti berkumur-kumur dan menghirup air. Ya. Walaupun situ juga ada silang pendapat dalam masalah ini. Kemudian beliau terangkan di situ apa hikmah seorang mencuci dari anggota wudunya yang 4 itu, wajah, tangan sampai siku, kepala diusap ya, kaki sampai ke mata kaki. Itu yang diterangkan kan di dalam surah Al-Maidah yang sudah kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya. Beliau terangkan di situ ya, karena dari anggota badan, anggota tubuh yang lebih cepat dalam bergerak ya dalam masalah melakukan dosa itu dari 4 anggota badan tadi itu yang kebanyakannya ya. Ini dari hikmah syariat. Oleh karena itu ya, ketika berwudu itu yang diperhatikan baik-baik, disucikan, dibasuh, sebagian tadi diusap pada kepala. Agar Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa dari apa yang telah diperbuat dari wajah, tangan sampai sikunya, kepala atau kaki sampai ke mata kaki. Akan keluar di situ dari dosanya bersama dengan tetesan-tetesan air wudu ya, yang tertiris dari bekas-bekas wudunya.
Jadi dari sebagian keutamaan wudhu ya. Nah, hanya boleh kita terangkannya masalah keutamaan wudhu ini. Insyaallah kita akan bahas mungkin di pertemuan yang lain. Baik. Ya, kemudian beliau singgung sedikit di sini tentang apa? Tentang masalah keutamaan wudhu sebenarnya, atau beliau singgung di sini sedikit tentang masalah taharah yang sudah kita bahas ya. Ada taharah hissiyah, ada taharah ma'nawiyah. Ya, kalau taharah hissiyah tadi kan sudah disinggung. Seorang ketika dia berwudhu, nah, dia niatkan untuk mengangkat hadasnya. Ya, mengangkat hadas kecil tentunya ya. Itu dari mana-mana tahara hissiyah. Dan juga ada tahara ma'nawiyah. Ya. Di sini kata beliau terkandung dari wudhu itu ya, seorang dia bersihkan dirinya dari dosa dan maksiat. Sebenarnya yang sudah disinggung tadi dari keutamaan wudhu. Nah, baik. Berikutnya beliau terangkan kepada kita, atau sedikit situ beliau bawakan ya, ada beberapa ayat-ayat tapi tidak kita baca ya, sudah diterangkan di awal surah, di awal pembahasan masalah taharah. Nah, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum. Allah tidak ingin pada kalian menjadikan atas kalian dari kesusahan, tapi Allah inginkan untuk mensucikan kalian. Nah, ini diantara dari keutamaan seorang dia berwudu. Allah inginkan kita itu dari orang-orang yang disucikan, digugurkan dosa-dosanya bersama dengan tetesan air wudu yang menetes dari anggota-anggota wudu yang kita lakukan. Baik. Dan juga dari wudhu ini boleh terangkan dari keutamaan juga ya, wudhu ini dari sifat seorang mukmin. Karena diterangkan tadi di awal ayat ya, di surah Al-Maidah ketika Allah terangkan dari syariat wudhu dipanggil dengan nama keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah, gitu kan. Ya orang-orang yang beriman, jika kalian ingin berdiri salat. Maka yang dipanggil sini orang-orang yang beriman, bukan dikatakan di situ ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, tidak. Tapi yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Dan juga ada hadis dalam masalah ini diterangkan dalam riwayat Imam Ahmad dari hadis Thauban radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuhafidhu 'alal wudu illa al-mu'min. Tidak ada yang menjaga wudu itu kecuali hanyalah orang yang beriman. Jadi kita hendaknya bersyukur kepada Allah tatkala seorang telah diberi kemudahan untuk bisa berwudu, ya salat, maka itu dari lambang keimanan. Nah, dari ciri keimanan seorang hamba. Nah, berikutnya boleh terangkan kepada kita. Jadi ini sedikit ya dari keutamaan wudu. Sebenarnya banyak keutamaan wudu ya kalau kita ingin membahas tentang keutamaan wudu. Ya, di sini karena Syekh telah menyinggung keutamaan wudu, maka kita terangkan sedikit dari keutamaan wudu itu. Yang hendaknya kita senantiasa mengenalnya dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan hal tersebut. Tadi boleh terangkan di situ di antara keutamaan wudu ini dia merupakan sifat seorang mukmin. Nah, dan juga tadi ya, ayat yang sudah kita baca ya, dan juga hadis yang beliau bawakan. Dan juga tadi sudah beliau bawakan juga di awal. Nah, maksudnya wudu itu dia merupakan sebab-sebab yang dengannya Allah sucikan seorang hamba. Walakin yuridu liyutahhirakum. Tapi Allah inginkan untuk mensucikan kalian. Ya, digugurkan darinya dosa dan maksiat dari anggota wudu yang dia telah dari anggota-anggota wudu yang mungkin dia kerjakan di sebagian keadaan telah berbuat dosa dan maksiat. Maka dengan wudu tadi itu, Allah akan gugurkan dosa-dosanya.
Dan juga wudu ini diterangkan juga dalam hadis, dalam riwayat Imam Muslim, dia adalah separuh dari keimanan. Ya, kesucian itu separuh dari keimanan. Ini hadis umum ya tentang masalah bersuci. Karena kata Nabi, at-tuhur syatrul iman. Ya, kesucian itu sebagian dari keimanan, bukan kebersihan ya. Ya, kalau di slogan itu kan kebersihan bagian dari iman. Kalau bahasa syariat yaitu at-tuhur. Ada orang bersih tapi dia belum tentu dia apa? Dia suci. Nah, orang kafir juga bersih tapi belum tentu dia dikatakan apa? Suci. Dan kalau dia suci, maka itu sudah pasti dia apa? Dia bersih. Oleh karena itu bahasa syariat, bahasa hadis Nabi SAW itu sangat detail sekali. Nabi SAW bersabda, at-tuhur syatrul iman. Ya, bersuci itu kesucian dia merupakan separuh dari keimanan. Ini dari keutamaan wudu juga. Seorang ketika dia berwudu itu menunjukkan lambang keimanannya. Ini tadi sudah mirip ya dengan pembahasan yang beliau bawakan tadi. Nah, dan juga tadi sudah disinggung ya dari keutamaan wudu juga. Ya, dengan wudu ini seorang akan apa? Berguguran dosa-dosanya. Itu diterangkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Panjang hadisnya ya, saya ringkas saja. Nabi terangkan di situ ketika seorang muslim dia berwudu atau seorang mukmin dicuci wajahnya misalnya, maka akan keluar ya dari wajahnya itu kesalahan-kesalahan ya, dosa-dosa yang dia melihat dengannya bersama dengan tetesan air yang keluar, yang jatuh. Taib. Itu kalau wajah. Kalau dia cuci tangannya misalnya sampai ke siku, nah, maka akan keluar juga dari dosa dan kesalahan bersama dengan tetesan air ya, yang terakhir. Nah, yang berasal dari tangannya. Kemudian ketika dia cuci ya, kakinya juga di situ akan keluar bersama dengan tetesan air ya, keluar dosa-dosanya, berguguran dosa-dosanya yang diperbuat oleh kaki tadi itu. Nah, maka dari keutamaan-keutamaan yang harusnya kita senantiasa mengetahui. Nah, dari keutamaan wudu itu. Taib. Dan juga diterangkan juga ya dari keutamaan yang lain dari keutamaan wudu ini juga. Wudu ini dari sebab-sebab yang dengannya seorang hamba itu diangkat derajatnya oleh Allah. Sebab-sebab diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diterangkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah juga. Nah, Nabi terangkan di situ. Ya, maukah saya tunjukkan kepada kalian dari sebab yang dengannya Allah hapus dengannya kesalahan dan diangkatnya derajat. Ya, maka Nabi SAW atau para sahabat ketika itu berkata, qalu bala ya Rasulullah. Iya, wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, isbagul wudu alal makari. Di antaranya itu menyempurnakan wudu nah, di atas kebencian. Ya, maksudnya mungkin dia di waktu yang dingin dia tidak suka kena air, tapi ketika di situ dia berwudu dan tidak membahayakan dia, maka itu dari hal yang dengannya apa? Diangkat derajat dan digugurkan padanya dosa-dosa. Kemudian juga di antara keutamaan wudu yang lain, nah, Nabi terangkan wudu ini juga dia merupakan sebab seorang hamba itu masuk ke dalam surga. Nah, Bilal ketika itu pernah dipanggil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, apa yang membuat amalan apa yang kau perbuat? Nah, dalam ini lam adhur tahuran fi sa'atin min lairin aw naharin, yang aku harapkan ya di sisiku, kata beliau. Nah, ya, tidaklah aku bersuci ya dengan sebuah air untuk bersuci begitu dari sesaat di malam hari atau di siang hari, kecuali aku salat. Nah, dengan wudu tersebut
apa yang dituliskan untukku, aku sholat. Ya nanti kita akan terangkan ya, di antara sunnah wudhu juga, yaitu seorang setelah dia berwudhu dia sholat 2 rakaat. Itu yang diterangkan dalam hadis, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni dosanya apa yang telah berlalu. Dipahami ya? Ini sebab Bilal itu masuk ke surga. Ya. Dia berwudu bukan karena mau sholat saja. Dipahami ya? Perhatikan. Dia terangkan tadi, tidaklah aku berwudu di waktu malam atau di waktu siang. Nah, lalu aku sholat 2 rakaat. Ya, ada salah sunnah wudu di situ. Ya. Terus diperpanjang sholatnya. Maka di situ di antara sebab-sebab yang seorang hamba itu dimasukkan ke surga. Nah, ya kadang kan orang dia berwudu itu hanya mau sholat saja. Nah, itu baik, sudah bagus, merupakan syarat sah sholat. Tapi ada hal-hal yang lebih utama yang diperhatikan ya. Ketika dia berwudu, tatkala dia berhadas, dia buang angin misalnya, langsung dia berwudu lagi. Dia ingin baca Al-Quran, bukan sholat, maka dia berwudu lagi. Ya, jadi di wudunya dalam sehari semalam itu banyak kali, bukan hanya 5 kali. Baik, kemudian di antara keutamaan wudu yang lainnya, wudu juga ini dia merupakan sebab cahaya pada hari kiamat nanti. Nah, itu diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu. Ya. Sampainya cahaya dari seorang mukmin itu ya disesuaikan dengan muhajjalin min atharil wudu. Sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya. Nah, dari anggota-anggota wudunya itu, pada wajah dan kaki dan tangannya, dari bekas-bekas apa? Wudu. Itu dari sebab cahaya. Ya. Dan di muka bumi ini juga itu berbeda ya, kita perhatikan. Ada orang yang sering berwudu dengan yang tidak pernah sholat, itu berbeda wajahnya. Kalau dia sering terkena air wudu, ya dia sholat, ya itu berbeda dengan orang yang tidak pernah wudu, tidak pernah sholat. Nah, ada kecerahan di wajah seorang yang senantiasa membasahi wajahnya dengan air wudu. Itu di dunia terlihat. Nah, di akhirat itu makin disempurnakan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditampakkan mereka dari ciri pada hari kiamat nanti, yaitu akan bercahaya dari bekas-bekas wudu yang dia telah perbuat atau dia telah lakukan di dunia ini. Nah, dan semoga Allah menggolongkan kita dari orang-orang yang mendapat cahaya pada hari kiamat. Nah, dari bekas-bekas wudu yang telah kita yang kita amalkan. Nah, kemudian diantara juga dari keutamaan wudu diterangkan juga oleh Nabi SAW. Ya, wudu ini dia merupakan sebab yang dengannya itu ikatan syaitan akan terlepas ketika seorang bangun ya dari tidurnya. Karena diterangkan dalam hadis yang panjang ya. Diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, kata Nabi SAW, syaitan itu akan mengikat di kepala salah seorang di antara kalian dengan 3 ikatan jika dia tidur. Nah, kemudian dia berkata ketika itu, alaika lailun tawil farqud. Kata syaitan, ya, untukmu ada malam yang panjang, tidurlah. Nah, perhatikan ini ya. Ini sering kita rasakan kadang, dibisik oleh syaitan. Mau bangun salat subuh misalnya, ya, dibayang-bayangkan oleh syaitan masih panjang waktu. Ya, padahal waktu sudah hampir habis. Tapi begitulah syaitan. Nah, menghias-hiasi seorang hamba. Tapi kalau dia bangun, kata Nabi, fa in istayqadha fa dzakarallah in halat uqdah. Fa in tawadda'a in halat uqdah. Fa in shalla in halat uqdah. Nah, kata Nabi SAW, jika dia bangun, dia ingat Allah, dibaca doa bangun tidur ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nasyur. Akan terlepas dari ikatan syaitan tadi itu. Nah, kalau dia berwudu, kata Nabi, akan terlepas juga ikatan yang kedua. Kalau dia salat 2 rakaat, ya, dia salat, maka akan terlepas padanya ikatan yang ketiga. Ya.
Maka kata Nabi, fa asbaha nasyitan tayyiban nafs wa illa asbaha khabithan nafs kaslan. Ya, maka menjadilah dia, yaitu hamba tadi yang telah berwudu, dia lakukan 3 tadi itu ya, dia baca doa, bangun tidur, kemudian dia berwudu, dia salat, menjadilah dia dari hamba yang bersemangat, ya, punya jiwa yang bersemangat pada pagi harinya, seterusnya. Tapi kalau tidak, maka dia akan menjadi orang yang jelek jiwanya dan dia pemalas. Nah, ini bagi siapa yang tidak salat ya, bangun tidur, ya tidak salat subuh. Nah, maka itu akan terlihat dari kejelekan jiwa, akan tampakkan dari perbuatan-perbuatannya di siang hari, ya, dibarengi dengan kemalasan juga. Tapi makanya dari sebagian keutamaan-keutamaan wudhu ya, masih ada lagi keutamaan-keutamaan yang lain, dan nanti kita akan singgung insyaallah nanti di sebagian dari sunnah-sunnah wudhu ya dalam masalah ini. Tapi mungkin segera itu dulu ya. Masalah sunnah wudhu kita akan bahas datang insyaallah ta'ala. Tadi kita sengaja bahas masalah keutamaan wudhu karena situ Syekh Shalih Fauzan wudhu, maka diantara dari hal yang menyesuaikan pembahasan kita bawakan dari hal tersebut sebagai hal yang melengkapi dari perkara itu. Baik. Mungkin segera itu dulu ya. Ini dari akhir pembahasan kita, dan insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nah, waktu itu sudah masuk ya. Kita akhiri dengan doa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.